إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak, yang mana kita tidak mampu untuk menghitungnya dan tidak mampu untuk membilangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, jikalau engkau ingin menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim yang bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau apa makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ditafsirkan oleh sebagian para ulama atau didefinisikan oleh sebagian para ulama bahwasanya makna dari syahadat la anna Muhammadar Rasulullah adalah yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Hendaknya seseorang itu dia membenarkan setiap apa yang diucapkan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati semua perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan segala sesuatu apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap muslim dia membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Dan setiap apa yang datang dari Rasul, maka hendaknya engkau mengambil atau hendaknya engkau mentaatinya, engkau mendengarkannya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang keluar dari lisan beliau melainkan adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah yang kedua adalah wa ta'atuhu fima amar. Hendaknya seorang muslim dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap segala sesuatu yang diperintahkan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-80,
Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kalangan para nabi, dari orang-orang yang jujur, dari orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman nanti di surga. Saudara-saudaraku, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak mentaati perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan terancam bagi mereka neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap dari umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali mereka orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Lalu siapakah mereka orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, niscaya mereka akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, niscaya mereka adalah kepadaku, maka merekalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan umat Islam dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya mereka takut, berhati-hatilah mereka orang-orang yang mereka menyelisihi perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, ataukah akan tertimpa kepada mereka fitnah, atau tertimpa kepada mereka azab yang pedih. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang kedua yang hendaknya seorang muslim wajib untuk mengamalkannya. Aqulu ma yasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Makna dari syahadat la anna Muhammadar Rasulullah yang telah kita sebutkan adalah tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan setiap apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu kepada umatnya melainkan di dalamnya terdapat sebuah kerusakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terhadap umatnya. Bayangkan nanti di hari kiamat ada suatu kaum yang mereka dijauhkan dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, "Ya Rabbi ummati ummati." Wahai Rabbku, umatku umatku. Beliau memanggil umatnya adalah bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya. Namun orang-orang yang dijauhkan dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang keempat yang merupakan makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari bagian ajaran kami,
yang bukan dari syariat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasul, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun yang benar itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datang dari diri saya dan dari syaitan, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اقسم لنا في خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييته منا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.